Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Ini masih membahas di fasal yang pertama ya, tentang hakikat ilmu dan hakikat fikih. Nanti akan dijelaskan hakikat fikih. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annahu dhamir li sya'ni. La yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Ketahuilah bahwa semua orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, itu tidak diharuskan untuk mencari seluruh ilmu, tapi ilmu yang harus diketahui hanyalah ilmu yang menjadi kewajibannya saat itu. Itu namanya ilmu hal ya. Di sini dhamir hu itu namanya dhamir sya'an ya, dhamir sya'an. Wa huwa ilmu usuluddin wa ilmu fikih. Jadi yang dimaksud dengan ilmu hal adalah ilmu tentang pokok agama, ilmu tauhid dan juga ilmu fikih. Wal muradu minal hali ha huna al amru al aridul insan. Yang dimaksud dengan hal ini makna aslinya kan keadaannya atau kondisi. Yang dimaksud dengan hal dalam kalimat ini adalah sesuatu yang datang ya, yang datang kepada manusia minal kufri wal iman was sholati was zakat was shaumi wa ghairiha minal ahwal la al hal al muqabilil mustaqbal. Sesuatu yang datang pada manusia itu berupa kekafiran ya, kekafiran atau keimanan, atau ibadah berupa sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Jadi kata hal ini yang dimaksud adalah sesuatu yang dialami oleh manusia. Bukan kata hal yang memiliki lawan kata mustakbal. Kalau hal yang memiliki lawan kata mustakbal maknanya itu saat ini. Jadi hal ini maknanya bisa banyak ya, bisa banyak, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang dialami oleh manusia, keadaan yang dialami oleh manusia. Kama yuqalu afdhalul ilmi ilmu hal wa afdhalul amal hifdzul hal. Seperti satu ungkapan yang berbunyi, ilmu yang paling utama adalah ilmu keadaan seseorang, kondisi seseorang, dan amal yang paling baik adalah menjaga keadaan itu, menjaga sifat minadhiya'i wal fasad, dari tersia-sia, maksudnya itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya, dan juga kerusakan. Jadi tidak semua ilmu harus dicari, tapi ilmu yang terkait dengan ibadah sehari-hari. Dan juga amal itu yang paling baik sebenarnya adalah menjaga diri ya, menjaga diri. Fayuftaradu alal muslimi thalabu ilmi ma yaqaulahu ailil muslim fi halih. Nah, ini ilmu hal itu selain diharuskan ilmu hal, yaitu ilmu usul fik dan bukan usul fik ya, usuluddin dan fikih, diharuskan juga mengetahui atau mencari pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi yang dialami oleh seseorang. Ai fi sholatihi masalan minal mufsidat wal muslihat ya. Misalkan ilmu untuk sholat ya. Jadi seorang muslim yang melakukan sholat ini kan ibadah harian ya, rutinitas harian. Sholat itu kan ada hal-hal yang bisa membatalkan, ada hal-hal yang bisa menyempurnakan sholat, menambah kualitas sholat, itu juga harus diketahui. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan tauhid saja, yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib saja, tetapi sesuatu yang bisa menyempurnakan dan sesuatu yang bisa merusak itu juga harus diketahui. Fi ayyi halin kana fi sihhati wal marad was safari wal hadar. Dan mencari ilmu itu tidak membedakan kondisi yang sedang terjadi, apakah sehat, sakit, dalam perjalanan maupun di rumah. Fa innahu la budda minas sholati. Karena dalam kondisi apapun seseorang tidak bisa terlepas dari kewajiban sholat.
Jadi karena kewajiban sholat ini tidak bisa terlepas, maka yang mencari pengetahuan tentang itu ya kapanpun harus dilakukan selama belum mengetahui hal itu. Ayuftaradu alaihi ilmu maya qaulahu fi sholatih minas syara'id wal arkan. Biqadri ma yu'addi bihi fardhu as-sholat. Jadi yang harus dilakukan adalah mengetahui hal-hal yang bisa menjadikan sholatnya sah ya, yaitu mengetahui syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Makanya sekiranya dengan ilmu itu sholat yang dilakukan, fardu sholat yang diwajibkan kepadanya itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus seluruhnya. Masalan al-qira'atu fardun fi sholat fa ilmu faridoti miqdari ma yu'addi bihi as-sholat, yakni fa alima ya faridota miqdari ma yu'addi bihi as-sholat. Misalkan membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran itu kan hukumnya fardu. Membaca Al-Quran itu suatu kewajiban di saat sholat. Maka dengan pengetahuan ini seorang muslim mengetahui kefarduan kadar yang dibutuhkan untuk melakukan sholat, yakni ayatan tawilah aw salasa ayatin kisorin fardun aidon. Jadi sekedar mengetahui bahwa membaca Al-Quran itu difardukan di saat sholat. Kemudian membaca Al-Quran itu yang dimaksud kadar bacaannya seberapa ya. Fa ilmu faridoti miqdari ma yu'addi bihi sholat, yakni ayatan tawilah aw thalatha ayatin bisorin fardun aidon. Ini tadi saya salah bacanya ya, ini mubtada, ini mubtada, kemudian ini khobarnya. Jadi kalau sudah mengetahui bahwa membaca Al-Quran itu harus di saat sholat, lalu yang dibaca itu apa? Apakah ayat yang panjang atau cukup 3 ayat yang pendek? Itu pengetahuan itu juga harus ya. Maksudnya yang harus dibaca itu kan Fatihah ya. Wa yajibu alaihi ay alal muslim ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi al-wajibu. Dan selain diharuskan mengetahui syarat dan rukun, juga diharuskan mengetahui hal-hal yang terjadi di dalam sholatnya ya, kadar sesuatu yang bisa menjadikan kewajibannya terpenuhi. Masalan dhammus surah wajibun fi sholat wa ilmuhu aidan wajibun. Misalkan ini mendomah ya, mendomah atau mengumpulkan surat. Ini kan tidak wajib sebenarnya ya. Membaca surat kan tidak wajib. Ini maksudnya mungkin maksudnya harokat-harokat di dalam surat ya. Ya mungkin ya, itu hukumnya wajib ya. Dan mengetahuinya juga wajib. Dhammus surah ini bagaimana ini? Li'anna ma yatawassalu ilaihi ila iqamatil fardi yakunu wajiban. Mengapa mengetahui hal-hal ini juga wajib? Karena sesuatu yang dengannya bisa sampai ke melakukan kefarduan, maka hal itu juga wajib. Al wudu fa innahu wasilatun laha fa yakunu fardhon. Contohnya seperti wudu. Wudu ini adalah pelantara untuk kesahan sholat. Sholatnya fardu, wudunya hukumnya apa? Kalau pelantara sesuatu yang fardu, maka hukumnya juga fardu. Jadi yang harus diketahui tidak hanya sesuatu yang pokok saja, yang inti saja, tapi juga sesuatu yang menjadi pelantara dari kesahan hal itu. Dhammus surah ini saya masih gini ya, masih tanda tanya dhammus surah. Kemudian wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Ini sama seperti tadi ya, sesuatu yang bisa menjadi pelantara untuk melakukan kewajiban, maka hukumnya juga wajib.
Fal ilmu bil furud wal wajibat sababun li iqamatiha fayakunu fardhon wajiban mislaha. Jadi mengetahui kefarduan dan kewajiban itu menjadi sebab dilakukannya kedua itu, maka mengetahuinya itu hukumnya juga wajib seperti kewajiban dan kefarduan. Jadi yang wajib itu kan kefarduan dan kewajiban ya. Yang wajib itu sholatnya, yang wajib itu puasanya, yang wajib itu zakatnya. Tapi mengetahui hal itu, pengetahuan tentang itu kan menjadi apa ya, pelantara untuk bisa melakukannya, sehingga mengetahuinya juga wajib. Kalau ibadahnya wajib, maka mengetahui tata caranya juga wajib. Sebab ibadah wajib tidak bisa dilakukan tanpa mengetahui dan melakukan tata caranya. Wa kadzalika fi shaumi wa zakat in kana lahum malun asartu fihi li zakat. Begitu juga puasa dan zakat bila memiliki harta ya. Puasa dan zakat bila memiliki asartu fihi li zakat. Ini nih ya. Maksudnya batasan memiliki harta itu untuk dizakat saja, karena puasa kan tidak disyaratkan kaya ya, tidak disyaratkan punya harta. Wal haju ini kita teruskan di video setelahnya ya. Terima kasih yang menyimak hingga akhir. Mohon maaf bila